Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 27 Juni 2022. Ya, pada video kali ini saya akan membahas di sektor consumer good dulu ya. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu. Yang pertama ada ICBP. Ya, ICBP ditutup di harga 9.500 dan perubahan harga 0,8%. Ya, dari volumenya good banget ya. Memang hari ini dan sebelum-sebelumnya ini seminggu belakang volumenya gede terus dan harganya ikut naik terus ya. Dari lokalnya memang luar biasa ya, asing sudah tidak bisa dibaca ya. Nah, ini kalau dilihat dia average-nya small akumulasi ya, yang akumulasi ada CS, AK, BB ya. Nah, ini asing masih beli nih ya, yang jual NI, AZ, YP. Nah, sekali lagi ya, ini target dari Penan sudah tercapai, target dari Kapen Handle sudah tercapai ya. Jadi selamat ya, selamat. Mudah-mudahan ini bukan asal tarik garis dan beruntung ya, mudah-mudahan bukan, tapi memang diapresiasi pasar ya. Selamat, intinya cuan. Oke, intinya cuan. Udah potensi kemarin nggak tahu Bapak Ibu udah mungkin lebih di bawah apa belum. Yang jelas kalau beli breakout ya potensi 14% sudah di tangan gitu ya. Jadi ICBP ini selama masih di akum lokal itu masih good. Ya, ada resisten di 9677 ya, itu harus hati-hati. Nah, ini memang resisten dan support di area ini cukup tebal ya. Cukup tebal, jadi jangan kaget kalau nanti tiba-tiba dia turun cukup dalam gitu ya. Kalau dia sini ya 7%. Oke, ini cukup tebal untuk ICBP ya. Setelah ICBP cukup tebal, jadi hati-hati kalau ada penurunan, potensi dia bisa turun ke sini, uji MA20 nya lagi. Oke, seperti itu untuk ICBP ya. Sekali lagi selamat. Lalu saham kedua ada INDF. INDF ditutup di harga 7.200 dan perubahan harga 1,77%. Ya, kalau dilihat dari volume ya normal ya, normal. Nah, kalau lokalnya ini juga sebenarnya good ya, masuk terus ya. Dan dia memang di normal akumulasi. Yang beli ada YU, BBAI, yang jualan AZ, YP, ZP. Ya, YU beli cukup besar ya. Nah, kalau INDF dari target Penan tinggal dikit lagi ya, 100 poin lagi, mudah-mudahan tercapai. Oke, mudah-mudahan tercapai. Event itu bentuk rambut atau memang full body atau seperti ini ya, setengah badan, nggak masalah. Yang penting kehit lah mudah-mudahan ya. Dari situ udah selesai ICBP, INDF, projectnya Stock Dictionary sudah selesai gitu ya. Jadi mudah-mudahan tercapai ya, mudah-mudahan tercapai biar semuanya yang masuk Bapak Ibu ikut bisa cuan gitu. Nah, ini ada resisten 7.300 dan 7.000 ini mudah-mudahan dikonfirmasi kuat ya Bapak Ibu. Ya, saya izin geser, dikonfirmasi mudah-mudahan kuat ya. Udah 2 hari diuji selalu membal di 7.000. Oke, jadi kalaupun nanti dia naik terus gagal ya, mentok di 7.300, dia mungkin akan retrace ke 7.000 ini areanya. Ya, area bermain akan main di satu level di atas yang kemarin ya. Ini sideways-nya si INDF ini kan cukup jauh nih kemarin ya. Ya, saya gambarin. Ini fase sideways-nya INDF. Jauh kan? Gede kan lebarnya, range-nya ya, tapi ini sideways. Ya, ini sideways. Nah, nanti kalau ini dia sudah break bermain di area 7.000 sama 7.200 ya, gantian kayak di sini. Ya, nah ini area sideways-nya di sini. Nanti seperti ini. Oke, habis break nggak kuat, drop lagi ya, main di sini. Oke. Mungkin seperti itu ya. Jadi tetap pasang trailing stop untuk INDF. Kalau besok breakout, good dilanjutin. Ya, kalau enggak ya udah naik trailing stop, tetap cuan ya.
Lanjut, saham selanjutnya ada Mayor. Mayor ditutup di harga 2050 dengan perubahan harga positif 0,99%. Kalau dilihat dari volume tipis ya, tapi masih di atas EMA 20. Lokal bandar ya masuk lagi. Kalau dari bandar detektor dia di small akumulasi yang beli ada YU, LG, RX ya, jualan KZ, EP, YP. Nah, ini juga Mayor juga sudah cuan ya Bapak Ibu. Jadi sudah nggak ada PR lagi lah, ibaratnya gitu ya. Kemarin saya bilang kalau dia break support di resisten di 1700 ya, dia potensi bisa ke sini. Oke, dan ternyata lebih ya, puji Tuhan. Jadi selamat lagi ya Mayor cuan ya. Jadi kalau Bapak Ibu nonton consumer good ini ya, saya nggak tahu Bapak Ibu mau pilih yang mana, ICBP, INDF, Mayor, UNVR atau AMRT. Posisinya sekarang tuh kalau Bapak Ibu ngikutin video saya dari awal sudah cuan semua gitu ya. Nah, untuk Mayor dulu deh. Mayor ini nanti kalau dia nggak kuat ya, ini kan udah candle merah. Kalau besok dia pun kuat naik ya, paling ketahan di 2170 ini ya, kayak di sini ya, nanti bermain dia di area sini gitu ya. Jadi kalau sekarang baru mau beli, baru mau masuk, menurut saya nggak ideal. Oke. Tapi kalau nanti ada retrace, beli di sini, spekulasi buy di support, mantul ke resisten, dijual. Untung berapa persen? Ya lumayan, 8%-an ya. Nah, jadi yang punya Mayor di bawah, perhatikan angka 2170 ini, mudah-mudahan kuat ya. Mudah-mudahan kuat ya, bisa dijebol ya, kuat nembus maksudnya. Kalau kuat nembus ya bisa lanjut. Oke, seperti itu ya. Pokoknya Mayor ini dulu lah patokannya. Lanjut, saham saja ada AMRT ya. AMRT ditutup di harga 1985 ya, dengan perubahan harga minus 0,25%. Ini saya hapus ya, TP1 TP2 ini saya hapus lah tulisannya biar nggak ganggu ya. By CL ya. Nah, ini udah ada track recordnya, ada jejak digitalnya, silahkan ditonton. Saya memberi arahan kemarin trading plan di sini ya untuk AMRT, langsung hit, puji Tuhan. Nah, ini posisinya kita itu buy on breakout ya, buy on breakout. Jadi ini spekulasi jual ya, spekulasi jual dengan target awal saya dulu 2157. Ini kalau Bapak Ibu nonton yang AMRT ini udah lama banget saya kasih ini ya. Nah, jadi mudah-mudahan tercapai 2157 ya, atau enggak ya 2100 lah ya. Pasang trailing stop intinya. Kalau udah dibeli di bawah, pasang trailing stop, begitu turun dah tetap cuan. Oke, mudah-mudahan bisa dihit. TP3 kita kondisinya masih bagus ya, hari ini pun masih dibeli ya. Ini ada BK, CS, BK yang jualan CC, AKPD ya. BK masih good banget ya, BK masih good banget, masih akum lagi. Nah, ini menandakan saham ini masih kuat naik ya hari ini. Kenapa? Karena dia membentuk hammer. Oke, posisinya hammernya di atas, jadi ini menggambarkan dia ini sempat turun ya, tapi ditarik naik ya. Orang masih senang sama saham ini, masih didorong terus naik push. Nah, itu good ya untuk AMRT. Mudah-mudahan masih lanjut. Oke ya. Saham selanjutnya ada UNVR. UNVR ditutup di harga 4.980 dengan perubahan harga minus 0,2%. Secara perubahan dia masuk ke sideways ya, masuk ke sideways, cuma naik satu level lah, naik di atas satu resisten. Oke, kalau misalnya ini kita gambarin gini deh ya, sebenarnya kan dari gambar awal saya ya, ini area-areanya di sini aja nih ya. Nah, ini coba kita turunin, kita tambahin lah ya area sideways dia nih di sini ya. Ini level 1, ini level 2. Nah, jadi sekarang itu dia bermain di area level 2, sideways level 2
Sampai kapan ya nggak tahu kalau sampai kapannya. Yang jelas yang jelas ini potensi masih naik. Kenapa? Ya, kalau Bapak Ibu lihat ya ini volumenya memang menipis. Oke. Bandar masih masuk. Dan ini bandar detektor memang big akumulasi. Lihat ini BB. Ya, beli barang nggak karuan. 25 miliar di harga 44.969. Ya, sedangkan sekarang 4980. Oke, ya cuan-cuan tipis dia. Cuma segitu 25 miliar sehari. Ya, ini masih menarik berarti untuk UNPR. Nah, mudah-mudahan dengan selesainya dia sideways, nanti nunggu sampai awal bulan depan atau pertengahan bulan depan baru bisa break, ya nggak masalah. Intinya dia karena sudah naik tinggi, ya dia butuh memang istirahat. Tapi nggak tahu kita istirahat saham A, B, C, D ini berapa lama, ya nggak ada yang tahu. Yang jelas ini dari 11 Mei ya, setelah break dia sideways ya sampai 28 Juni. Ya hampir 2 bulan loh. Ya hampir 2 bulan. Gak apa-apa, yang penting posisinya hijau. Enakan dipantau tuh enak itu posisi hijau. Ya, jadi UNPR seperti itu, targetnya bisa ke 5.300 dulu lah. Ya, 5.300. Nah, ini saya hapus ya. Mudah-mudahan nggak jadi breakdown. Nah, di sini ada EMA 20. Nah, mudah-mudahan dia mulai ke trigger itu saat EMA 20 nih mulai nyentuh nih. Kesentuh sama sahamnya. Nah, baru ada triggeran seperti ini, terus di break lagi atau membal lagi naik ke atas. Gitu ya untuk NVR. Lanjut saham satunya ada ULTJ. ULTJ tutup di harga 1455 dan perubahan harga minus 0,34%. Ya, kalau dilihat dari volumenya tipis, Bandar juga terus jualan ya. Kalau dilihat di sini ya big distribusi yang jualan BB. Ya, BB jualan pindah ke UNPR mungkin. Ya. Nah, yang beli ada PD, GR, KK. Nah, lanjutnya di sini ada bagusnya ya. Nah, ini target penan ya. Target penannya jauh banget memang ya. Target dropnya ini lebar banget. Nah, gini aja. Ini kalau posisinya Bapak Ibu ULTJ punya di atas terus sangkut, ya mungkin area ini bisa menjadi area konsol di mana bisa mulai akumulasi. Ya, tapi selama 1450 ini nggak jebol, ya itu bisa. Tapi kalau jebol ya sudah. Ya, cuma kalau kita lihat bersama di sini dia kuat ditahan kurang lebih hampir semingguan lebih ditahan, nggak jebol-jebol ya bagus. Oke, semoga ada momentum untuk dia balik naik. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini aslinya juga jualan terus ya kelihatannya. Oke, jadi ULTJ kalaupun dia berhasil naik ya terbatas sampai 1475 dulu. Ya, di sini ada resisten kuat juga karena beberapa kali diuji nggak jebol-jebol ya, dan di sini ada uptrend line-nya ya, jadi ada potensi tuh agak berat nembus di situ. Oke. Lanjut ada INKP. INKP ditutup di harga 7.900 dan perubahan harga positif 2,27%. Ya, kalau dilihat dari volume menipis, ya, ini masuk tipis banget. Ya, dia di hari ini netral hitungannya. Sorry. Today. Ya, di sini YU ya netral hitungannya, YU PGNI ya, KZ PK KI. Nah, INKP sendiri ya kalau dilihat ini ada EMA 60 ya, EMA 60 yang hari ini di breakout ya. Breakout berarti potensi nyampe ke 8.000 besok ya, 8.000 8.050 karena ada EMA 20 ya, potensi ke sana untuk INKP besok. Tetapi ya ada sedikit bad newsnya adalah kalau dia sampai confirm ke arah situ, oke, dia potensi bikin cup
and handle kalau gagal. Oke. Ya, jadi ini saya wanti-wanti ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang menanyakan di kolom komentar, itu sepertinya gambar garis simetrisnya ngasal-ngasal deh. Ya sebenarnya bukan ngasal, itu kan cuma untuk ngasih gambaran. Ini loh di sini mungkin ya mantulnya karena higher low ya, terus nanti bikin lagi di sini higher high, belum tentu harus pasti. Ya. Nah, ini kan kita coba ngebayangin jalur gitu daripada kosongan nggak ngerti apa-apa ya kan. Di pasar saham kita ngikutin aja, oh ini bisa naik, oh bisa naik, ternyata turun. Wah ini turun terus, ini nggak berani beli, ternyata bembal ya. Jadi kalau kayak gitu ya kapan cuan ya. Nah ini kalau dilihat ini potensi cup and handle. Oke Bapak Ibu ya, jadi kalau dia sampai besok nggak kuat ya, terus turun ya, turun lagi ya, jadi dari sini terus dia turun ke sini ya, ini potensi cup and handle. Oke ya targetnya kalau dia cup and handle berarti bisa turun lumayan juga dalam. Oke, nah bisa nyampe ke 6745 ya. Nah ini yang harus hati-hati. Kalau misalnya dia bahkan nyampe sini ya lebih ke bawah lagi ya, sampai ke naiknya kalau misalnya naiknya di sini gitu ya, jadi bisa sampai bawah lagi sampai 6200. Nah dah nih ya, jadi ini kita tuh ilmu membayangkan kira-kira biar kita nggak panik. Waduh cup and handle lagi kan, terkonfirmasi, atau oh ini Elliott wave kelima terakhir nih, atau apa ya, cup and handle ya gitu loh fungsinya ya. Jadi tuh masuk ke saham tuh jangan cuma ngeliatin chart terus aduh ini naik ini bingung ya. Jadi ini tuh bukan asal-asalan, cuma menggambarkan apa ya kurang lebih jalurnya seperti inilah gitu ya. Kemarin kan saya bikinnya di sini ya kan, terus 5-nya di sini. Kok ngasal-ngasal sih? Ya bukan ngasalnya, kan udah lama gitu ya. Jadi kalau saya bilang oh ini ada retrace ke sini ternyata nggak membal, kan saya juga nggak 100% bener kan, Bapak Ibu tahu seperti itu. Saya juga nggak bilang saya 100% bener, cuma ya udah ini kita ikutin gitu loh. Kita selalu punya plan ya. Untuk INKP seperti itu. Lanjut ke Tekim. Tekim ditutup di harga 6.625 dan perubahan harga 1,92% ya. Di sini volumenya tipis. Oke. Nah, Tekim bedanya sama INKP ini udah sempat break down ya, udah lama. Ini saya hapus aja lah. Oke, saya hapus. Ya, ini udah breakdown lama. Breakout lama cuma balik. Tekimnya belum sama sekali. Ya, breakout downtrend lainnya ya udah sempat sekali tapi masuk lagi malah. Ya, kalau INKP belum masuk. Nah, di sini dia udah mau jebol. Nah, mudah-mudahan jebol nih ya. 6.000 berapa? 6.700-nya lah ini jebol. Ya, ini Tekim lambat banget tumben geraknya. Ya, ini terlalu lambat untuk sekelas Tekim. Biasanya tuh sat ya mirip INKP. Cuma memang bedanya itu INKP misalnya naik 5% ya Tekim 3%. INKP minus 2%, Tekim 3% atau sebaliknya. Itu biasanya. Ya, ini mulai agak berbeda ya. INKP udah lari-lari sana sini, ini dia malah di bawah. Ya, mungkin karena ada dividen atau apa, cuma ya sama aja. Ya, sama-sama bagi dividen yang tidak seberapa gitu ya. Jadi saya pun punya INKP ya buat apa ya, beli permen palingnya INKP-nya gitu. Nah jadi gitu ya Bapak Ibu, ini Tekim masih target di 6.700 dulu. Dia breakout downtrend line, di sini ada support 6.300 ya, 3.300 sampai 6.400 itu supportnya Tekim. Jadi kalau Bapak Ibu nanya Tekim atau INKP, kalau baru mau masuk mending Tekim
Cuma satu kuncinya harus lebih sabar. Ya, harus lebih sabar. Kalau INKP ini memang lebih satset. Ya, gitu aja Bapak Ibu video pada hari ini. Terima kasih sudah mensupport channel ini, semoga bermanfaat. Ya, jadi kalau misalnya saya kelihatan marah-marah atau apa, enggak. Ya, saya sama sekali enggak marah. Ya, justru saya berterima kasih kalau memang ada masukan, jadi saya bisa menjelaskan apa maksudnya. Ya, apa maksudnya dari gambaran-gambaran yang saya gambar itulah. Ya, jadi saya menggambar bukan asal gambar, ada maksudnya. Ya, repot memang kalau baru nonton videonya di sekarang gitu ya, terus nggak ngikutin pertama kali saya ngebuat gambarnya, garisnya gitu ya. Padahal video-video sebelumnya sudah saya bahas, ya memang repot. Jadi ya nggak masalah ya. Jadi kalau menonton ini ya mudah-mudahan tercerahkan apa maksudnya dari gambaran itu. Baik, seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Salam sehat selalu.